Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La quwwata illa billah. Masya Allah. Kullu ni'matin minallah. Masya Allah. Al khair kulluhu biyadillah. Masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma amin ya Rashid alhimna rusdak wa ahyina rasidin wa ya hadi ihdinas siratal mustaqim wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Allahumma اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالمسلمين والمسلمات إخوانا. اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة
تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألف بين في قلوبنا يا الله يا لطيف، ألطف بنا في قلوبنا خاصة في هذا المكان، ألطف بهم إلى يوم الدين. اللهم ثبت القرآن والعلم في صدورنا ووفقنا للعمل بهما. إلهنا لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى نفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير. إلهنا تعلم حاجاتنا قبل أن نسألكها فاقضها لنا يا رب. إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم يا رب. إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم يا رب. إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أنت مولانا في الدنيا والآخرة، وتوفنا في عبادك وجهاد في سبيلك يا ربنا. أنت مولانا في الدنيا والآخرة، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. فنعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kali ini seputar sholat witir. Memang kajian utama di kitab Al-Adhkar itu fokusnya pada zikir. Maka nanti yang dikaji di kitab Al-Adhkar ini adalah bacaan surat apa yang sunnah dibaca ketika sholat witir. Kemudian wiridan apa yang idealnya, yang sunnah dibaca setelah sholat witir. Itu fokus kajiannya. Adapun nanti di faedah saya tambahkan 11 poin tambahan supaya wawasan kita lebih luas seputar sholat witir. Misalnya tentang hukumnya, berapa rakaat minimal dan maksimalnya, kemudian praktek di masyarakat
ada yang 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, ada yang langsung, itu seperti apa? Kemudian keutamaan witir itu bagaimana? Praktek Nabi terhadap salat witir itu seperti apa? Itu diantaranya. Kemudian bolehkah witir itu diqadha kalau lupa atau tertidur? Itu nanti bagian yang juga akan kita kaji. Baik, kita menuju pada teks kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nanti saya bacakan teksnya, juga terjemahnya, dan kita ambil pelajaran penting darinya. Ada 2 poin utama di kitab Al-Adhkar ini. Surat yang dibaca itu apa? Yang kedua, zikir setelah salat witir itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqra'uhu fi salatil witri wa ma yaquluhu ba'daha. Jadi begini ketentuannya. Secara umum salat 5 waktu yang wajib ataupun yang sunnah itu sebenarnya yang wajib dibaca itu hanyalah surah Al-Fatihah. Adapun setelah Al-Fatihah itu monggo kerso, surat apapun boleh. Jadi begitu. Potongan beberapa ayat dari surat yang panjang boleh. Meskipun menurut Imam An-Nawawi lebih baik 1 surat yang pendek tapi tuntas daripada potongan dari surah yang panjang. Itu idealnya seperti itu. Tapi kalau batasan minimal 1 ayat saja itu sudah boleh dianggap sebagai kesunahan setelah membaca Al-Fatihah. Maka kalau Alif Lam Mim itu 1 ayat, maka boleh. Misalnya setelah waladhdallin amin, kemudian jenengan baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Matur ngoten, Allahu Akbar, boleh, boleh. Ya, boleh. Kalau berbicara boleh atau tidak itu boleh, ya. Tetapi nanti yo sakno makmume, ya, sakno makmume. Baik. Surat yang dibaca apa? As-sunnatu liman autara bisalasi raka'atin ayyaqra'a fil ula ba'dal fatihati sabbihisma rabbikal a'la. Sangat dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang sholat witir 3 rakaat. Sholat witir 3 rakaat ini adnal kamal. Jadi minimal yang dikatakan baik, sempurna itu 3 rakaat ini. Standarnya 3 rakaat. Jadi standarnya 3 rakaat. Tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Kalau kita melakukan sholat witir 3 rakaat, sunnah rakaat yang pertama membaca surah Al-A'la. Pripun? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gusa'an ahwa ila akhiri surah, sampai akhir surat. Wa fis tsaniyah, rakaat yang kedua yaitu surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai selesai surah. Kemudian yang ketiga ini 3 surat yang berurutan. Jadi 3 surat terakhir dalam mushaf Al-Quran yang semuanya diawali dengan kul. Maka ada yang memudahkan mengingat itu trikul, 3 kul. Napa niku? Qul hu
Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi di sini disebutkan qul huwallahu ahad wal muawwidatain. Jadi al-falaq an-nas itu disebut al-muawwidatain, 2 surat perlindungan. Kadang itu bersama al-ikhlas al-muawwidat. Ngoten. Makanya kalau al-falaq itu perlindungan dari godaan yang sifatnya eksternal, kalau an-nas itu godaan yang sifatnya internal. Kalau jenengan cermati maknanya itu min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk yang diciptakan Allah yang mau ganggu kita, itu kita sudah dibentengi dengan al-falaq itu. Ngoten. Makanya perlu diwaca al-falaq niku. Pagi 3 kali, sore 3 kali, itu dari gangguan eksternal. Sampai dari tukang sihir, wa min syarrin naffasati fil uqad. Sampai dari orang yang hasud. Kan sering di situ orang sambat, saya ini baik, kok di kantor ada ya yang hasud itu. Lho jenengan itu baiknya seperti apa sih? Wong Kanjeng Nabi manusia terbaik di muka bumi ini, yang hasud juga banyak kok. Makanya jangan sampai aku iki wis apik kok jek ono ae wong iri ambek aku. Kanjeng Nabi itu manusia terbaik, tetap saja ada orang yang bersikap buruk kepada beliau. Maka Imam Syafi'i itu mengingatkan, kalau kita ingin semua orang itu cinta kepada kita, itu cita-cita yang tidak akan terlaksana. Jadi ridhon nas ghayatun la tudrok. Kepengen menungso iku seneng, itu cita-cita yang tidak akan tercapai. Tidak mungkin di situ. Jenengan hidup di komunitas manapun mesti ada yang pro, ada yang kontra. Ngeten niki urip niku. Makanya biasa mawon untuk menghindari sifat hasad dan perilaku hasad dari orang, nggih diwaca al-falaq itu. Lah, adapun an-nas itu yang sifatnya internal, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi waswas dalam hati, minal jinnati wan nas. Itu dengan an-nas. Lah, 3 paket ini itu untuk perlindungan sebelum tidur. Maka disebut al-muawwidat. Itu sunnah. Di samping ayat kursi, baca ini al-ikhlas 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali, ditiupkan di telapak tangan, diusapkan di seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Nah niku ngoten. Pun berikutnya, kalau lupa, fa inna siya sabbihisma rabbikal a'la fil ula atabiha ma'akul ya ayyuhal kafirun fis saniyah wa kadza inna siya fis saniyah qul ya ayyuhal kafirun atabiha fis salisa ma'akul huwallahu ahad wal muawwidatain. Jika rakaat pertama lupa, jenenge menungso, tidak ingat, tidak baca surah Al-A'la, baru ingat nanti di rakaat yang kedua, ya sudah, sunnahnya di rakaat kedua nanti dibaca Al-A'la itu sebelum Al-Kafirun. Kemudian kalau rakaat kedua lupa Al-Kafirun, nanti Al-Kafirunnya dibaca di rakaat yang ketiga. Jadi sekali lagi, ini ketentuan yang sifatnya sunnah. Sunnah itu ada 2, sunnah abad dan sunnah hayat. Kalau sunnah abad itu disempurnakan dengan sujud sahwi. Misalnya lupa tasyahud awal, tahiyat awal. Tapi kalau sunnah hayat tidak ada konsekuensi, baik itu lupa maupun sengaja, tidak perlu sujud sahwi. Itu sunnah hayat itu. Jadi membaca beberapa surat yang sunnah tadi, itu sifat sunnahnya adalah sunnah hayat. Andaikan sengaja tidak dibaca atau lupa tidak membacanya, tidak ada konsekuensi apa-apa. Ngoten. Kita lanjutkan.
zikir setelah salat witir. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wan Nasa'i wa ghairihima bil isnad as-sahih an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama fil witri qala subhanal malikil quddus, wa fi riwayatin Nasa'i wa Ibn Sunni subhanal malikil quddus salasa marrat. Ini zikir yang paling utama. Selepas witir kita dianjurkan membaca ini 3 kali. Ikuti saya. Subhanal malikil quddus. Monggo. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Ini kalau setelah witir. Lah, kalau pengen kesehatan itu terjaga, tidak gampang sakit, ini tidak dari zikir yang maksur, tidak dari hadis, tapi dari guru saya. Panjenenganipun Romo Yai Maftuhin, Allah yarham, saking Tuban. Beliau dari Mbak Yai Misbah Mustafa Bangilan, adiknya Yai Bisi Mustafa. Itu setelah sholat 5 waktu, jenengan baca 7 kali Subhanal malikil khallaq. Jadi kalau ini kan Subhanal malikil quddus. Ini kalau setelah witir. Tapi kalau untuk menjaga diri supaya gak gampang loro, nah itu saya diberi nasihat oleh Yai Maftuhin dari Tuban. Beliaunya dapat ijazah ini dari Yai Misbah Mustafa Bangilan. Tapi redaksinya yang akhir yang berbeda. Subhanal malikil khallaq 7 kali. Subhanal malikil khallaq. 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 Niku insyaallah gak loro-loron, gak gampang kena penyakit. Amin Allahumma amin. Ngoten, kita lanjutkan. Ada zikir yang lain setelah zikir doa. Ikuti saya. Allahumma, monggo. Inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Niku kalau doanya, kalau jenengan baca sendirian ya seperti itu. Tapi kalau jenengan ngimami terus doa jenengan diamini oleh jamaah, maka domirnya dirubah. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa na'udzu bimu'afatika min uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi. Jadi tidak la uhsi, la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Itu doanya. Jadi tinggal mengganti zomirnya. Pun itu yang terdapat dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sekarang saya tambahkan supaya wawasan kita, pengetahuan kita tentang salat witir ini lebih komprehensif, lebih luas. Yang pertama, hukum salat witir adalah sunnah berdasarkan dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal witru bihatmin kahayatil maktubah.
Sholat witir itu tidak wajib seperti sholat 5 waktu. Jadi sampai kapanpun sholat yang wajib itu ya hanya sholat 5 waktu. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang wajib hanya 5 waktu, tapi kalau sholat witir itu sunnah hukumnya. Maka silakan jenengan mengerjakan, tapi eman kalau ditinggalkan secara sengaja. Nek tertidur lupa sumonggo, tapi nek sengojo gak witir padahal jam loro wis tangi ngenteni Liverpool membantai Manchester City nggih. Loh ngono wis tangi lho, gak gelem witir. Eman gak ro gule lho, rugi niku, rugi. Ya. Mosok salat witir kok dibandingkan dengan bal-balan, yo adoh banget. Nggih, adoh banget itu. Nanti kita akan belajar keutamaannya seperti apa, sehingga kita tidak sampai meremehkan witir hanya demi bal-balan. Yang kedua, minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat itu witir. Jadi saya kutipkan fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Minhaj Al-Qawim, wa aqalluhu rak'atun lakinnal iktisar 'alaiha khilaful aula wa aktsaruhu 11 rak'atan lil akhbar as-sahihah fi dalik. Jadi kalau waktunya mepet menjelang subuh, mergo saniki subuhe rada maju nggih. Jadi sebelum jam 4 atau bahkan jam 3:30 lebih sedikit itu sudah masuk adzan subuh. Maka nek bangunnya 3:30 iku ya mepet. Wis gak nututi niku, gak nututi 3 rakaat iku wis kepontal. Maka kalau diyakini sebentar lagi adzan subuh, maka silakan witir meskipun hanya 1 rakaat, karena itu minimal. Berikutnya, yang ketiga, boleh wasol dan boleh fasol. Ya, jadi fasol itu apa? Kalau wasol itu terus 3 rakaat 1 salam. Kemudian kalau fasol itu 3 rakaat 2 kali salam. Ini kita bisa praktekkan, kita bisa cermati di masyarakat. Jangan cermati di masjid-masjid di Surabaya. Itu kalau Ramadan praktek witirnya niku model kali niku. Ada yang 2 kali salam, 2 rakaat, berdiri lagi 1 rakaat. Ada yang langsung 3 rakaat sekali salam. Keduanya boleh, wis ojo tukaran. Wong perkara witir teknisnya itu sunnah saja. Lah rukun niku hukume wajib. Ojo sampai perkara sing wajib dikalahno dengan perkara sing sunnah. Jadi boleh-boleh saja. Kemudian yang keempat, salat witir itu mendatangkan mahabbatullah, ditresnani Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Jadi di situ sing ngaku dadi ahli Quran, yang kita diturunkan Quran kepada kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diperintahkan salat witir. Karena nek wong salat witir itu dicintai kalian Gusti Allah. Loh coba, kadang kan kita mengklaim mencintai Allah, tapi belum tentu Allah mencintai kita. Lah ternyata jalan untuk dicintai Allah diantaranya adalah dengan istiqomah salat witir. Loh jenengan urip niku lho, apa yang melebihi cintanya Allah? Kalau Allah cinta, Allah ridho. Nek Allah ridho, ya uripe mesti penak. Ngoten. Yang kelima, niki supaya semangat salat witir lebih istimewa
dari kendaraan yang paling mewah di masa itu. Kalau sekarang nopo beda-beda ya. Innallaha amaddakum bisolatin hiya khairun lakum min humurin na'am. Jadi Allah itu memberikan kepada kita solat yang lebih utama daripada onta merah. Sekali lagi ketika itu nek sakniki sing paling mahal mobil nopo lah sak kersa. Kulna, sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apa ya Rasul? Solat yang pahalanya, keistimewaannya itu lebih utama daripada orang yang punya kendaraan yang paling mewah. Nabi menjawab, al-witru, yaitu solat witir. Ma baina solatil isya ila tulu'il fajr. Waktu solat witir itu setelah solat isya sampai terbitnya fajar. Terbitnya fajar berarti datang waktu solat subuh. Loh niku, makanya ayo. Jadi solat witir itu lebih utama daripada kendaraan yang paling mewah sekalipun. Jadi mahal harganya. Yang keenam, nah ini menjawab pertanyaan, apakah boleh sholat witir setelah isya? Ini terjawab di sini. Nabi itu pernah sholat witir di awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Jadi semua pernah dilakoni oleh Nabi. Bar isya witir ya pernah, rodok dalu sithik ya pernah, akhir sebelum subuh witir itu nanti di akhir kehidupan Nabi. Jadi kabeh niku oleh. Kalau praktek di waktu Ramadan, hampir seluruh masjid, seluruh musola itu praktek witir di awal malam setelah sholat tarawih. Silakan, tidak masalah. Saya bacakan hadisnya di situ. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail wa min awsatihi wa min akhirih. Jadi Nabi itu pernah salat witir di awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Wantaha witruhu ila sahar. Tapi nanti di akhir kehidupan beliau itu salat witirnya itu di akhir malam, di waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Itu yang terbaik. Kemudian hadis di bawahnya, ij'alu akhiras salatikum bil laili witron. Ini perintah tapi tidak wajib, sunnah. Apa? Jadikanlah penutup salat malam kalian itu adalah witir. Jadikanlah witir itu penutup salat malam. Jadi idealnya bangun malam tahajud, dilanjutkan berbagai macam salat sunnah, nanti diakhiri dengan salat witir. Kemudian terus kita ini enaknya bagaimana? Salat witir di awal malam atau di akhir? Solusinya ini hadis yang ketiga itu. Jadi wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Kalau orang itu khawatir nanti gak bakal bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir, maka hendaknya witirnya di awal malam. Kapan itu terjadi? Bisa jadi di perjalanan. Kapan itu terjadi? Mergo tugasnya banget berarti. Jadi ngerjakno tugas sesuk kudu seminar, itu nanti kalau malam koyoke gak bakal tangi. Wis tinimbang kok gak tangi, witir di awal malam saja setelah isya. Nah niku jadi kondisi menentukan. Berikutnya, waman tami'ah ayyakuma akhirahu falyutir akhiral lail. Tapi kalau yakin akhir malam dia bangun, ya sebaiknya witir itu di akhir malam. Kenapa? Kok yang terbaik? Fa inna sholata akhiril lail mashudatun wadhalika afdal. Karena sholat di malam sepertiga malam terakhir itu disaksikan oleh para malaikat. Yang ketujuh, jika dikerjakan setelah bangun tidur
itu maka mendapatkan keutamaan tahajud. Jadi ngeten, summal witru info ila ba'da naumin hasolat bihi sunnatut tahajud aidon. Jadi ngeten, orang itu bangun tidur, bangun tidur, dia waktunya mepet, cukup salat witir tok 3 rakaat, gak ada tahajud itu tidak apa-apa. Witirnya itu dihitung sebagai tahajud. Kenapa? Karena makna tahajud adalah yaitu sholat setelah bangun tidur. Jadi tidak harus niat sholat tahajud tersendiri kalau waktunya itu sudah mepet. Tapi kalau waktunya longgar, silakan bangun tidur nawaitu tahajud, nawaitu ragam yang lain, nanti ditutup dengan witir. Andaikan mepet, witir saja itu sudah dianggap keutamaan, sudah melakukan tahajud. Berikutnya, Nabi membangunkan istri beliau agar sholat witir. Jadi Nabi dawuh kepada Ibunda Aisyah, qumi fa'autiri ya Aisyah. Aisyah, tangiyo saiki wayahe sholat witir niku. Makanya kula njenengan sami ayo bojone ditangeni gak gelem napa nggawa banyu diciprati ya. Tapi sebelum tidur harus kesepakatan terlebih dahulu ya. Ojo langsung diciprati, sesuk tukaran niku, tukaran. Berikutnya yang ke-9, tidak boleh ada 2 kali sholat witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah di awal malam, ndak usah nanti setelah tahajud ditutup witir. Karena kalau witir tambah witir, itu jadi genap. Witir itu ganjil, telu ditambah telu jadi 6. Kanjeng Nabi dawuh, la witroni fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Yang ke-10, nek lali atau keturun itu bisa dikodok. Kanjeng Nabi dawuh, man nama anil witri, siapa yang tertidur dari sholat witir au nasiyah atau lupa, fal yusalli ida asbaha au dzakara, maka hendaklah dia sholat di waktu pagi atau sewaktu dia ingat. Ini menjadi dalil kebolehan qadha sholat witir yang lupa atau tertidur. Yang terakhir, urutannya sholat sunnah munfarid yang terbaik itu adalah witir. Jadi urutannya saya sebutkan di situ, wasolatu munfaridin wa ba'duha awkadu min ba'din fa'akadu min dalik al-witru. Sholat sunnah itu yang terbaik, urutan teratas witir. Yang kedua tahajud. Yang ketiga 2 rakaat sebelum subuh, baru nanti merembet ke yang lain, 4 rakaat sebelum zuhur dan lain sebagainya. Tapi urutan teratas itu adalah sholat witir. Ini yang idealnya dikerjakan secara sendiri-sendiri. Tahajud pun begitu, idealnya dikerjakan secara sendiri-sendiri. Baik, seperti itu. Maka ayo nawaitu kita hidupkan malam hari dengan sholat witir. Tidak hanya diri kita, tapi kita ajak istri dan anak-anak kita. Harapannya apa? Semuanya mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'inin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, la ilaha illa an subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, karuniakan untuk semua yang hadir di majelis ini, juga santri kami, jamaah kami, keluarga kami,
yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Karuniakan ya Rob sehat fisik psikisnya, sejahtera zahir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah, ya Hadi, ya Rasyid, bimbing kami semua hidup senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridha, hati yang khusyuk, istiqamah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan Selasa depan insyaallah, mudah-mudahan sehat semua. Khatmul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.